Selamat siang guys. Ada yang ngerencanain liburan panjang ke Malang dan sekitarnya? Atau sekedar weekend getaway? Kita punya info tempat wisata yang recommended loh. Di mana aja sih? Kakak Ojib, yuk putar liputannya. Yara, kamu waktu sekolah ikut PMR ya, Palang Merah Remaja? Kok tahu? Kan kalau PMR itu untuk ngobatin luka kan jago. Kayak kamu, ngobatin luka di hati aku. Bahasa Inggrisnya aku tuh apa sih? Satu lagi. I Bahasa Inggrisnya cinta? love you. Bahasa Inggrisnya kamu? I love you too. Iya, apaan sih? Diam. Guys, emang burung beo itu bisa bicara. Kalian tahu nggak kenapa sih burung beo bisa bicara? Kita lihat yuk. Di episode kali ini udah disiapin tuh sama teman-teman dari tim, tahu nggak sih? Spesial buat kamu. Iya, kamu. Shh. Kota Batu, Jawa Timur nggak hanya terkenal sebagai kota apel ya guys. Banyak tempat jadi destinasi wisata favorit loh. Salah satunya tempat wisata yang menggabungkan antara fun dan studi ini nih. Konsepnya memadukan wisata alam, kebudayaan, lingkungan, dan seni. Ini nih yang lagi ngehits, foto bareng merpati. Mulai dari merpati lokal, merpati kipas, dan merpati Megan. Semuanya dilepas liarkan di area pasar burung. Kalian pasti kenal unggas pink ini kan? Yaps, flamingo. Warna pink pada flamingo berasal dari ganggang, diatom, dan krustasea kecil yang biasa mereka makan guys. Semuanya pigmen karotin tuh. Kenalin nih guys, merak putih. Pavo cristatus ini termasuk merak langka. Populasinya tersebar di India dan Sri Lanka. Statusnya mendekati terancam punah. So, kalian harus bersyukur ya masih bisa lihat si merak putih ini. Nah, ada juga nih si pintar yang suka ngomong. Kalian tahu nggak sih kenapa burung beo bisa bicara? Assalamualaikum. Ya Ati, ya Assalamualaikum. Tahu burung beo? Tahu? Tahu? Tahu. Burung beo bisa bicara nggak? Bisa. Bisa ya. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa Ju? Karena ngikutin manusia ngomong. Berarti burung beo latah. Latah dia. Oh gitu. Kalau ada yang kaget, copot gitu ya? Iya. Copot. Cepat. Oh kagetan juga. Tahu nggak sih kenapa burung beo bisa berbicara? Mungkin dia punya daya ingat yang untuk ingat beberapa hal gitu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berarti burung lain nggak seperti burung beo ya ingatannya? Iya. Kalau dia sekolah bisa ranking 1 dong ya? Enggak ya? Enggak. Kan pintar. Kayak- Ingatnya kuat. Enggak sepintar itu ya. Oh nggak sepintar itu juga. Pintar mana sama kamu? Jadi beo berbicara ini sebenarnya karena masalah kontrol genetika. Dia punya kode genetik yang memungkinkan dia untuk bisa berbicara yang tidak dimiliki oleh burung-burung yang lain. Nah ini masalah kecerdasan sebenarnya, dia lebih cerdas. Jenis burung beo atau Gracula religiosa dikenal sebagai burung yang hidup berkelompok.
Mereka punya ikatan yang kuat banget sama kelompoknya. Itu dibuktikan dengan keinginan mereka untuk selalu berkomunikasi. Nah, si beo bisa bicara karena mereka terlalu sering bertemu dengan manusia. Udah menganggap manusia sebagai partnernya tuh guys. Proses burung beo menghasilkan suara sedikit berbeda dengan manusia ya. Mereka nggak punya pita suara. Jadi, si beo akan mengatur otot di sekitar saluran napas sehingga ketika dilewati udara muncul suara tertentu. Ditambah lagi dengan efek yang dihasilkan oleh posisi lidah. Masih tentang burung nih guys. Di zona World of Parrot ini, kalian bakal ketemu sama ratusan burung paruh bengkok dari berbagai dunia. Kalian gak cuma bisa mengamati dari luar kandang, bisa juga narsis bareng si kakak muda ini. Salah, kakak tua ini maksudnya. Ada juga area dengan pusat kolam air yang luas dengan alunan musik. Kolam ini nggak cuma bisa menciptakan sebuah musik, tapi bisa untuk main juga loh. Nggak percaya? Di sekeliling kolam, ada semacam tembak-tembakan yang bisa menyemburkan air ke permainan di tengah kolam. Kalau kena, maka besi bisa mengeluarkan bunyi. Masih banyak wahana yang bisa kalian nikmati guys. Kayak yang ini nih, ketangkasan menembak di alam liar. Kalian bakal diajak berkeliling naik mobil bak terbuka. Pura-puranya nih, jadi petugas penjaga hutan yang mengamankan hutan dari pembalakan liar. Dari balik rimbunan, muncul boneka manusia lengkap dengan senjata. Mereka ini nih pembalak liar. Tugas kalian menembak tubuh pembalak tadi guys. Kalau tepat pada sasaran, dapat poin deh. Yang hobi tanam-menanam bisa belajar tanaman hidroponik di sini guys. Bisa dipraktikkan lagi di rumah tuh. Ini juga favorit guys. Wahana rumah terbalik. Di dalam ada efek sensor gerak khusus yang bikin kaget para pengunjung. Hahaha, iseng banget deh. Ikut naik kereta kapsul yuk guys. Perjalanan ini menceritakan tentang bumi, mulai dari peradaban dinosaurus di masa lalu sampai manusia modern. Selama perjalanan, kalian juga bisa belajar menjaga lingkungan bumi supaya tetap sehat tuh. Guys, di sini kalian bisa belajar membuat biogas dengan memanfaatkan kotoran sapi loh. Tenang, bau kotoran udah nggak ada kok. Soalnya udah disaring dengan karbon aktif yang menyerap bau. Ada juga filter tabung batu zoelit untuk menyerap gas beracun seperti karbon dioksida. Aman deh buat lingkungan. Last but not least, ada edukasi tentang terbentuknya bumi, hidrologi, gunung berapi, sampai eksplorasi bumi seperti pertambangan batu bara dan emas. Semuanya dipresentasikan lewat tampilan multimedia guys. Setelah melewati lorong tambang, pengunjung bakal menemui sekumpulan materi edukasi terkait bencana dan fenomena alam. Salah satunya, kalian bisa ngerasain gempa bumi mencapai angka 8 skala Richter. Kalian juga bisa ikut nyobain simulasi angin topan berkekuatan 100 km per jam. Saking kencengnya, pengunjung harus pakai penutup telinga biar nggak ngerusak gendang telinganya. Seru kan guys? Buat anak gaul kekinian, kafe udah jadi tempat yang wajib dikunjungi ya. Di Malang, ada kafe yang lagi naik daun nih. Kafe ini didesain menarik dengan koleksi barang antik di setiap sudut ruangan. Kafe juga memadukan konsep kafe dan batik dengan pemandangan hijau dari tanaman rumahan tuh. Spot selfie? Banyak. Mulai dari spot bergambar sayap sampai ke sudut vintage lainnya guys. Misalnya tempat melukis, tempat menjahit, sampai bagian yang disetting menjadi ruang keluarga zaman dulu. Ruangan dom ada di bagian paling depan guys. Ruangan ini bercorak serba hitam putih yang diselubungi oleh kaca transparan. Kalau dari dalam ruangan, pengunjung bisa melihat suasana outdoor yang segar dengan hijau-hijauan. Adem kan guys? Kalau yang ini ruangan bohemian guys. Yap, sesuai namanya, ruangan diadaptasi dari bangsa Romawi. Oh iya guys, makanan di sini mengusung healthy cafe, no MSG atau penyedap tambahan. Nggak cuma itu aja,
Di sini kalian nggak bakal nemuin daging. Surganya para vegetarian nih. Ngomongin kafe guys, ada yang tahu bedanya dengan kafetaria? Pernah ke kafe nggak? Pernah. Pernah? Pernah dong. Kafetaria? Hah? Nah, tahu nggak bedanya kafe sama kafetaria itu apa? Kalau kafe tempat orang nongkrong. Kalau kafetaria nggak tahu. Kurang tahu. Kalau kafe? Kalau kafe tempat orang nongkrong, makan minum kopi, makan kue, sama ngumpul bareng kawan. Tahu nggak sih apa bedanya kafe sama kafetaria? Kafe sama. Itu pertanyaannya. Kafe mungkin tempat yang cuma nyediain minuman. Hanya Mungkin. menyediakan minuman. Kalau kafetaria Kalau mungkin kafetaria? ada makanan dan minuman. Ada makanan minuman. Mungkin. Mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya benar. Udah, ngapain di sini? Kan belum disuruh pergi. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Kafe itu tempat minum kopi yang para pengunjungnya disajikan musik. Sementara kafetaria adalah restoran yang menyajikan aneka masakan, makanan dan minuman di gerai dengan sistem swalayan bagi pengunjungnya. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I Guys, kalau ini sih biasa disebut dengan kitchen and lounge. Sebenarnya nih guys, ini rumah yang disulap jadi kitchen and lounge. Mereka masih mempertahankan keaslian rumahnya. You and I get sick. Yeah, I know that we Setiap spot punya interior desain klasik dan beda-beda temanya. Suasana yang gelap dan minim cahaya memperkuat kesan vintage-nya kan guys. Kalian bisa menemukan kursi jadul, foto-foto bertema kanoni Belanda, hiasan keramik, dan beberapa perabot kuno. Menunya beragam ya guys, mulai kuliner jadul sampai kuliner gaul juga ada. Ini nih minumannya. Ada wedang uwu berisi rempah-rempah. Wedang uwu biasanya disajikan panas. Nggak cuma bikin haus hilang, tapi badan kalian juga hangat karena rempahnya. Bir peletok adalah minuman penyegar. Bahannya juga beberapa rempah guys. Misalnya jahe, daun pandan wangi, dan serai. Ini pastel versi raksasa, alias calzone pizza. Yap, ini urunan dari pizza. Seporsi calzone bisa mengenyangkan sampai 2 orang loh. Should be wiser. Hey, I just met you. And this is Kalau yang ini, dessert dari buah persik atau peach, es krim vanila, dan saus raspberry. Hidangan ini muncul tahun 1892. Penciptanya koki Prancis yang bekerja di London. Sengaja bikin peach melba untuk menghormati penyanyi soprano asal Australia, yaitu Nelly Melba. Abis ini kita bakal balik lagi, yang dijamin gak kalah keren deh. Stay tune. Ya misalnya yang lagi digosipin gitu. Apa tuh? Apa ya yang lagi digosipin ya? Itu doang. Gosip kan? artis. Gak tahu artis. Oh, nggak tahu artis. Artis. Gak tahu. Nggak tahu. represent when you represent. I'm the president, you my first lady. Girl, you represent.